Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya main 3 Siaulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia bersama Bapak Kepala Sekolah. Tanyakan mengenai program dari Kementerian Pendidikan Nasional tentang gimana upaya sekolah agar siswa nantinya bisa menyukseskan program e-learning, yaitu yang digagas dalam mindful, meaningful, dan joyful, yang pada akhirnya siswa ini merasa happy, merasa senang ujai dari pembelajaran itu. Karena dengan merasa senang tentu siswa lebih mudah lagi mendapatkan ilmu yang diajarkan guru. Untuk SMA 3 Siaulu, Bang, saya kira dia pelan ini gimana prosesnya? Baik, terima kasih. Kami yang kepala sekolah khususnya kemarin sudah melakukan kegiatan di IN1, di SMA, di SMP 1 Kamar Kirilir, Sungai Pagar, dari tanggal 2 sampai tanggal 5, karena hari kan libur. Jadi tugas pertama sesudah melakukan kegiatan IN1 adalah kepala sekolah menyelaraskan visi misi sekolah. Visi misi sekolah yang diselaraskan gimana? Yang belum sesuai dengan konsep pembelajaran mendalam, yang bersadaran, bermakna, dan menyenangkan. Jadi tadi pagi kebetulan kami bersama guru yang sudah melakukan pelatihan pembelajaran mendalam sudah mengadakan imbas atau sosialisasi. Saya sendiri tadi menyampaikan perubahan atau penyelarasan visi misi SMA 3 Siaulu. Alhamdulillah sudah selesai. Yang siang ini sampai sore nanti adalah pengimbasan dari guru yang pelatihan PM. Ada Ibu Vinetsi, ada Ibu Nur Harisma, dan Ibu Ardianti. Ini sedang berjalan. Kalau untuk yang kepala sekolah adalah penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah. Nah, ini kan sebenarnya program baru ini kan sangat sangat baru, sehingga untuk sekolah-sekolah di Indonesia ini ya semuanya serba masih bingung gitu karena belum paham betul. Setiap sekolah kan itu ada yang 4, ada yang 3 ya. Untuk guru-guru lain ini kan pembahasan ini kan kalau sekaligus diimbaskan per semua guru, ini kan menyulitkan mereka memahami gitu. Setelah belajar anak satu lokal tuh 50, paling dapat 3 orang yang hafal betul. Kira-kira untuk kita gimana? Ya, kita yang jelas tugas dari mereka yang sudah pelatihan harus ada pengibasan ke kawan-kawan yang mau pelatihan. Di samping itu juga kita dari kurikulum menyediakan medianya, mungkin dengan download dan sebagainya, sehingga mereka ada pemahaman sedikit demi sedikit. Dan itu tentunya menjadi tugas kita semuanya di sekolah, baik kepala sekolah maupun kurikulum maupun guru yang sudah pelatihan untuk pengibasan terus menerus. Ini kan baru IN1, pengibasan nanti IN2, kemudian ada tindak RTL tindak lanjut, OJK dan sebagainya. Jadi nanti sampai dengan Desember diharapkan pelatihan selesai, kemudian pengibasan terus berjalan. Ketika mereka sudah selesai dari pelatihan, langsung pengibasan, dan ada laporan dan sebagainya. Ya, memang harus dievaluasi, tetap harus ada evaluasi. Itu kurikulum nanti dengan kepala sekolah untuk mengevaluasinya. Terus ini Bang, ini kan guru-guru yang ikut pelatihan ya, sudah ke sekolah kita, tadi 4 orang ya. Tentu mereka kan meninggalkan pelajaran di sekolah. Biar pembelajaran tetap berjalan itu gimana? Ya, kebetulan kita lagi ada mahasiswa PKL dari UIR. Jadi tugas mereka dihandle sama mahasiswa yang PKL. Artinya tugas sudah diberikan kepada atau dititipkan kepada mahasiswa PKL dari guru-guru yang pelatihan itu. Sehingga alhamdulillah yang sampai hari ini ya tercover karena kelas tidak kosong, kemudian pembelajaran guru yang pelatihan tetap berjalan. Terus ini Bang, ini kan kalau untuk PM ini kan waktunya jangka panjang ya. Tentu target sekolah itu beda-beda. Kalau kita kapan tuh Bang bisa ya minimal 80% gitu lah guru paham? Ya itu pokoknya kita prinsipnya ngikutin setiap pelatihan selesai pengibasan, pelatihan selesai pengibasan. Nanti pengibasan dari pelatihan dan pengibasan selesai kita evaluasi. Jadi kemarin sudah ada bincang-bincang dengan kurikulum. SKP bulan September ini itu harus disertakan dengan tugas-tugas dari hasil pengibasan itu. Jadi guru bisa minta tanda tangan SKP
bulanan kepala sekolah kalau dia sudah membuat perubahan atau penyelarasan dari pembelajaran mendalam ini. Jadi dari hasil dari pengibasan itu ada tugas, diantaranya mungkin persiapan KBM dengan modul atau bahan ajar yang sudah disesuaikan dengan PM. Kalau itu belum buat, otomatis SKP belum ada paraf dari kurikulum, dan itu sudah menjadi komitmen bersama untuk dibuat. Ah, gini Bang, ini kan waktu yang guru ikut pelatihan ya, lalu ngibas sama guru lain. Ini apa langsung diberikan ke siswa atau nunggu gimana? Belum. Kita pengibasan itu nanti bukti dokumen kegiatan itu kita dulu, guru itu bikin dulu pengibasan dari kegiatan itu apa, kemudian belajarlah. Itu media kan banyak, kita melalui pengibasan, kemudian melalui media online kan ada juga membaca materi yang modulnya sudah dibuat juga oleh kurikulum. Jadi mereka tetap terus belajar terus. Berarti dari ini ya, PM ini kan kira-kira untuk sekolah kita Bang, kapan mulai kita ajarkan ke murid lah gitu? Ya sebetulnya kalau dari kegiatan pelatihan itu, kalau kita kan sebenarnya tidak terlalu jauh. Ini kan metode pembelajaran saja. Kalau kurikulum tetap kurikulum merdeka kan. Cuman penekanannya pada kesadaran, bermakna, dan joyful atau menyenangkan kan itu. Pembelajaran itu yang menyenangkan, pembelajaran itu yang mengkaitkan dengan kehidupan kenyataan di lingkungan, berkesadaran gitu kan. Nah, kemudian yang bermakna, yang berkesadaran seperti apa? Selama ini mungkin anak datang ke sekolah kan kurang berkesadaran, artinya mereka tugas pokoknya adalah belajar. Dan kita tadi sudah merencanakan nanti kita juga harus ada sosialisasi ke orang tua, bahkan stakeholder pihak ketiga. Biar berjalan. Iya, jadi karena dalam seperti kegiatan itu kan kita harus ada kolaborasi dari semua pihak, stakeholder sekolah, orang tua, guru, dan semuanya. Dan kita tidak bisa sendiri. Makanya pembelajaran mendalam ini kan pembelajaran kolaborasi, yang melibatkan semuanya pihak gitu kan, untuk saling mendukung gitu kan. Ya ini nanti kan tentu kalau ini kolaborasi kan orang tua kan ini merasa hal yang baru gitu ya. Karena mereka juga nanti selain anaknya punya tugas baru, karena mereka itu kan masalah mental ya. Orang tua juga nanti kan pasti ada titipan dari sekolah. Orang tua juga harus berubah gitu. Kenapa? Karena dengan orang tua berubah dia bisa mengubah anaknya gitu. Kalau anak aja mau berubah, orang tuanya malah marah gitu kan. Kok kau begini, kok berubah gitu kan. Ini kan tak mendukung sifat anak gitu. Itu kira-kira nanti apa orang tua kita adakan kayak sosialisasi bertingkat itu gimana? Ya kita sebenarnya dari awal sudah mensosialisasikan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia yang merupakan program berbarengan dengan PM ini. Bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat, tidur cepat, belajar yang fokus dan sebagainya. 7 kebiasaan Indonesia sehebat itu kan. Nah, jadi itu sebenarnya awal mula di situ yang kita terapkan, dan itu sudah kita apakan dari jauh-jauh hari. Makanya siswa kita harapkan sekarang itu jangan terlambat, itu disiplin. Kemudian juga kolaborasi, ada kegiatan apa di sekolah dengan guru, dengan siswa gitu kan. Cuman memang sehebat apapun, sekuat apapun sekolah, kalau tidak ada kolaborasi dengan orang tua, kita tidak akan berhasil. Itulah butuh komite yang komitmen dengan pendidikan ini. Makanya kita nanti rencananya juga ada kolaborasi dengan komite, dengan orang tua, untuk menyampaikan informasi terkait dengan PM ini, belajar mendalam ini. Nanti dari sisi mana mereka harus terlibat, dari sisi mana mereka harus mengawasi, dari sisi mana mereka harus kolaborasi dengan sekolah. Terus ini Bang, ini kan kalau kita sama orang tua ini kan tentu kan setelah selesai kita semuanya atau gimana nanti? Kalau tadi saya sampaikan setiap nanti kita selesai pelatihan, kalau memang nanti bisa dikondisikan dengan komite, kita panggil orang tua. Jadi dari awal bertahap kita. Ini yang kegiatan ini seperti visi misi sekolah ini harus sampai ke orang tua juga sama stakeholder. Kita ada perubahan visi misinya ini, gitu kan. Tujuan yang akan kita capai, gitu kan. Jadi karena itu melibatkan semuanya. Kalau visi misi kan sekolah, tapi tujuan yang ingin dicapai itu tuh harus berbarengan dengan orang tua juga kan. Kalau orang tuanya tadi dibilang tidak ada kolaborasi, tidak ada kerjasama, nggak bisa. Itu harus dilibatkan. Apalagi semakin ke sana kita semakin daya saing kan harus ditingkatkan, tertinggi itu kan. Itu yang perlu dia. Ya berarti jadi ini Bang, ini kan setelah pelatihan imbas langsung ke orang tua ya. Tentu ini bertahap gitu ya. Nanti kan ini kan orang tua kan kalau memang yang seperti yang tadi bilang, kalau sekaligus mungkin bisa lupa, bisa apa, gitu. Bebannya terlalu berat ya. Ini kan sangat baik ya. Kira-kira harapan Abang dengan plan ini Bang, PM ini gimana ke depan?
harapan kita. Yaitu kita tadi sampaikan, mungkin kalau tidak bisa seluruhnya kelas 1 dulu, orang tua kelas 1 dan balik kelas, ada orang tua di kelas 2. Nah, kalau dengan komite otomatis kita setiap kegiatan selesai kita akan laporkan. Makanya dari penghibasan ini kan kita ada bukti dukung. Bukti dukung kegiatan itu absensi, foto, dokumen dan sebagainya. Sebagai bukti kita sudah penghibasan. Dan kalau memang keberhasilan penghibasan memang perlu proses. Perlu proses semuanya. Dan saya pikir sekarang semua sekolah baru istilah tataran pembelajaran, praktek guru-gurunya gitu kan. Nanti penerapannya pada apa kita tengok juga apakah bisa langsung kalau tahun ini mungkin belum lah, tapi menyiapkan instrumennya mungkin ya. Nanti mungkin di 2026 lah nanti baru berjalan. Nah, sekitar itu tergantung dari selesainya kegiatan pelatihan ini kapan gitu kan. Jadi sebetulnya pada dasarnya seperti AI, artificial intelligence, terus apa lagi tuh sebetulnya sudah berjalan guru-guru itu. Karena kalau guru-guru sudah ada kemampuan untuk penggunaan komputer, laptop itu ya enak. Cuman memang kedepannya juga dari dinas sendiri atau dari apa harus menyiapkan. Nah, kita ini siswa 700 lebih, laptop atau komputer di sekolahnya 24. Ini perlu ketersediaan itu juga daya dukungnya gitu kan. Ada misal wawancara Bapak Kepala SMA N3 Siaulu Kabupaten Kampar, Pak Birosa, semoga program learning atau pembelajaran mendalam ini di sekolah ini berjalan dengan lancar dan kolaborasi kerjasama dengan orang tua juga berjalan dengan lancar sehingga siswa nantinya bisa benar-benar memiliki kesadaran yang tinggi sehingga mereka merasa butuh dengan ilmu, mereka butuh dengan kegiatan apapun sehingga menjadikan anak-anak Indonesia yang cerdas, berakhlak dan kuat ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Thank you.